Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbandingan kebijakan karantina antara Indonesia dengan 3 negara dengan kasus Omikron tertinggi. Seperti kita ketahui bersama, saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi tantangan baru pandemi COVID-19 dengan ditemukannya varian Omikron. Karakteristik pasti varian ini masih dalam proses penelitian lebih lanjut, namun dari bukti awal diduga memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi meskipun gejala yang ditemukan sejauh ini merupakan gejala ringan. Upaya mencegah masuknya varian Omikron ke dalam suatu wilayah di tengah masifnya mobilitas global merupakan hal yang tidak mudah. Salah satu strategi yang diterapkan oleh berbagai negara adalah kebijakan karantina dan pembatasan pelaku perjalanan internasional. 3 negara yang dapat dijadikan pembelajaran adalah Inggris, Denmark, dan Afrika Selatan. Ketiga negara ini telah menerapkan kebijakan karantina dan pembatasan pelaku perjalanan internasional. Bedanya dengan Indonesia, ketiga negara ini menghadapi tantangan kasus Omikron dalam jumlah yang cukup besar. Inggris menghadapi tantangan varian Omikron ketika kondisi kasus sedang mengalami kenaikan. Data menunjukkan Inggris mengalami kenaikan kasus sebesar 51,5% dalam 1 bulan terakhir. Setelah sebelumnya, kasus sempat turun meskipun hanya sedikit. Kebijakan perjalanan internasional yang ditetapkan Inggris adalah sebagai berikut. Bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap, diwajibkan untuk melakukan PCR pada hari kedua pasca kedatangan, dan jika hasilnya positif, maka diwajibkan karantina selama 10 hari. Proses karantina dilakukan secara mandiri. Sementara untuk pelaku perjalanan yang belum divaksin dosis lengkap, wajib karantina selama 10 hari dengan tes PCR di hari kedua dan ke-8. Proses karantina dilakukan secara mandiri. Pelaku perjalanan yang berasal dari negara red list dilarang masuk yang bukan warga negara dan tidak memiliki izin tinggal dilarang masuk ke Inggris. Warga negara Inggris yang berasal dari negara red list wajib karantina terpusat di hotel selama 10 hari dengan PCR wajib pada hari pertama dan ke-8. Sayangnya, kebijakan karantina yang ditetapkan Inggris ini ternyata tidak mampu menahan masuknya varian baru. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 kasus yang terkonfirmasi disebabkan oleh varian Omikron. Denmark juga mengalami hal serupa dengan Inggris. Pada saat adanya ancaman varian Omikron, kasus di Denmark yang sudah pernah mengalami penurunan yang signifikan sedang mengalami lonjakan sebesar hampir 2.000% dalam 2,5 bulan. Kebijakan perjalanan internasional yang ditetapkan oleh Denmark adalah bagi pelaku perjalanan yang berasal dari negara Uni Eropa dan negara dengan risiko COVID-19 tidak wajib melakukan karantina. Namun, wajib tes PCR 1 kali 24 jam setelah kedatangan dan telah divaksin menggunakan vaksin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan AstraZeneca. Sementara bagi pelaku perjalanan yang berasal dari negara dengan varian Omikron dan risiko COVID-19 yang tinggi, wajib menyertakan PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan, tes antigen atau PCR 1 kali 24 jam pasca kedatangan, dan melakukan karantina selama 10 hari. Karantina dilakukan secara mandiri. Sayangnya, kebijakan yang ditetapkan Denmark juga belum mampu mencegah masuknya varian Omikron. Tercatat 2.471 kasus positif COVID-19 yang diidentifikasi disebabkan oleh varian Omikron. Terakhir, Afrika Selatan. Negara ini juga sedang mengalami lonjakan kasus ketika varian Omikron ditemukan. Kasus yang sudah sempat mencapai level yang sangat rendah
kemudian naik 7.000% dalam waktu 1 bulan. Kebijakan pelaku perjalanan internasional yang diterapkan oleh Afrika Selatan berlaku sama bagi semua negara, yaitu wajib tes PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan. Pada saat kedatangan diwajibkan melakukan tes antigen. Jika hasilnya positif, maka pelaku perjalanan wajib melakukan karantina selama 10 hari. Saat ini kasus konfirmasi varian Omikron di Afrika Selatan sudah mencapai 779 kasus. Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia sedang berada dalam kondisi kasus yang cenderung terkendali pada saat adanya ancaman varian Omikron. Selama 5 bulan berturut-turut, Indonesia telah mengalami penurunan kasus hingga 99,5% dari puncak kasus kedua. Tentunya kondisi yang sudah dicapai dengan susah payah ini seyogyanya dijadikan semangat dalam menjaga kasus tetap rendah dan terhindar dari masuknya varian baru. Salah satunya dengan bersama-sama menaati kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun saat ini kasus COVID-19 di Indonesia terbilang terkendali dan belum terdeteksi kasus Omikron, namun Indonesia tidak lengah dan ikut mengantisipasi varian Omikron ini dengan memberlakukan kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan ini telah dirancang sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai pakar dan kementerian lembaga terkait, semata-mata demi keamanan seluruh masyarakat. Selain kebijakan karantina, Indonesia juga menerapkan kebijakan entry dan exit testing, yaitu tes pada saat kedatangan dan setelah karantina, yang merupakan strategi pencegahan berlapis. Detail kebijakan pelaku perjalanan internasional yang berlaku adalah sebagai berikut. Pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omikron. Dengan kata lain, pelaku perjalanan yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah yang sudah memiliki kasus lokal Omikron dilarang untuk masuk ke Indonesia. Untuk WNI yang memasuki kriteria tersebut, diperbolehkan masuk dengan syarat wajib PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan, PCR di hari kedatangan, dan wajib karantina 14 hari dengan tes PCR pada hari kedua dan ke-13. Sebagai catatan, di samping memaksimalkan upaya testing dan karantina, daftar negara-negara yang masuk dalam kriteria ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika kasus di Indonesia dan di dunia. Sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara lainnya wajib menyertakan tes PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan, melakukan tes PCR di hari kedatangan, serta karantina selama 10 hari dengan tes PCR pada hari kedua dan ke-9. Kebijakan karantina adalah kunci pencegahan importasi kasus yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kedisiplinan. Dibandingkan dengan kondisi negara-negara di Eropa, kondisi geografis Indonesia merupakan nilai positif. Hal ini karena negara-negara di Eropa ini mengalami peningkatan kasus konfirmasi Omikron akibat dekatnya perbatasan antar negara dalam satu wilayah daratan, tingkat ketergantungan antar negara, dan tingginya mobilitas penduduk lintas negara. Indonesia dengan bentuk negara kepulauan dapat menerapkan kebijakan perjalanan internasional, terutama karantina, dengan lebih mudah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan berlapis yang baik, yaitu karantina dan testing, niscaya akan berperan dalam mempertahankan kondisi Indonesia yang saat ini cenderung terkendali, dengan rendahnya penambahan kasus dan belum masuknya varian Omikron. Sejatinya, setiap individu warga negara Indonesia ikut bertanggung jawab dengan kondisi kasus COVID-19 di Indonesia. Terlebih pula, individu yang karena situasi dan kondisinya diizinkan melakukan karantina mandiri. Jadilah contoh yang baik untuk sesama warga Indonesia agar kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa guna mencegah importasi kasus, terutama varian Omikron, dapat terimplementasi dengan baik.
Selanjutnya saya akan menyampaikan penyesuaian kebijakan karantina, yaitu Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kasus global COVID-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan upaya screening dan monitoring pelaku perjalanan untuk meminimalisir potensi penyebaran kasus. Berdasarkan arahan yang selalu disampaikan oleh Presiden kepada seluruh menteri dan kepala badan dalam rapat terbatas evaluasi PPKM tanggal 13 Desember tahun 2021 kemarin, bahwa perlu adanya keseragaman narasi dan penjelasan yang lebih rinci kepada publik terkait pemberlakuan karantina bagi pelaku perjalanan internasional agar seluruh pihak mendapatkan pemahaman yang sempurna terkait hal ini. Hal ini menjadi penting untuk diketahui agar masyarakat dapat mengetahui kewajibannya dan mematuhi aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena virus ini tidak mengenal orang maupun tempat. Karantina COVID-19 sendiri adalah upaya memisahkan seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus positif atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas dengan prosedur khusus. Pada konteks pelaku perjalanan, maka seseorang yang baru saja pulang dari luar negeri harus menjalani proses karantina untuk mengurangi risiko penularan ke wilayah tujuan kepulangannya karena mereka memiliki potensi terpapar virus di luar negeri. Penetapan durasi karantina oleh pemerintah adalah salah satu upaya kehati-hatian untuk mengamati adanya kemunculan gejala sepanjang masa inkubasi penyakit jika benar-benar yang bersangkutan positif COVID-19. Yang diketahui bahwa kebijakan screening kesehatan pelaku perjalanan internasional yang berbeda-beda di setiap wilayah adalah bentuk penyesuaian kebijakan dengan apa yang terjadi di lapangan, baik tren kasus nasional dan global, serta kesiapan masing-masing negara. Pada prinsipnya, kebijakan akan efektif jika implementasinya yang baik di lapangan dan amat bergantung dengan kepatuhan dari masing-masing individu yang dapat menjadi contoh pula bagi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus memperbaiki organisasi dan manajemen Satgas Pelaku Perjalanan Internasional. Untuk itu, saya hendak menegaskan beberapa hal terkait kewajiban karantina yang berlaku di Indonesia dan telah melalui hasil evaluasi lintas sektor. Pertama, jenis karantina pelaku perjalanan internasional berdasarkan skema pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu yang ditanggung pemerintah dan skema pembiayaan mandiri. Pihak yang dapat ditanggung biaya karantinanya oleh pemerintah, yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI, pelajar atau mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, dan pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri. Sedangkan WNI di luar kategori tersebut dan WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarganya wajib menanggung secara pribadi biaya wajib karantina sesuai durasi yang diwajibkan berdasarkan asal negara kedatangannya. Untuk itu, agar menjamin tidak adanya pelaku perjalanan yang terbengkalai, maka pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan internasional yang tidak ditanggung biaya karantinanya di fasilitas terpusat, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. Kedua, jenis karantina pelaku perjalanan internasional berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu karantina terpusat dan karantina mandiri. Pemerintah telah menyediakan fasilitas karantina terpusat seperti Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran yang diperuntukkan khusus bagi PMI, mahasiswa, dan ASN, serta wisma lainnya, serta 105 hotel rujukan lainnya yang atas kerjasama dengan PHRI dapat memenuhi standar CHSE, yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, yang dapat diakses bersama di https quarantinehoteljakarta.com.
untuk pelaksanaan karantina sesuai prosedur. Sedangkan fasilitas karantina mandiri ialah fasilitas di luar rujukan pemerintah atau kepemilikan pribadi atau instansi tertentu yang telah memenuhi standar, diantaranya memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional, menjamin prosedur karantina tetap berjalan sesuai prosedur, diantaranya adalah meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan, mencegah kontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya, dilengkapi dengan petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayahnya dan tetap menjalankan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya. Perlu ditekankan bahwa pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri ialah pejabat Indonesia setingkat eselon 1 ke atas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual. Dimohon kepada siapa saja yang mengajukan diskresi dan tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan karantina di fasilitas terpusat yang telah disediakan oleh pemerintah. Ketiga, yaitu aturan beberapa diskresi karantina dengan syarat mengajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, serta kesepakatan antara kementerian atau lembaga terkait, di antaranya adalah pemberlakuan terlepas dari kewajiban karantina kepada warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan mendesak, seperti memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dan mengancam nyawa atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal. Dan kedua, warga negara asing yang masuk kategori pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi kenegaraan, pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement, delegasi negara-negara anggota G20, dan pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat atau honorable persons dan orang terpandang atau distinguished persons. Walaupun mendapatkan keringanan pembebasan wajib karantina, pihak-pihak tersebut wajib menjalankan protokol kesehatan ketat, termasuk menerapkan sistem bubble khususnya bagi WNA yang dikecualikan. Pengurangan durasi karantina di fasilitas karantina mandiri dapat diajukan oleh pejabat dalam negeri setingkat eselon 1 ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus. Pemberian izin ini wajib disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan ketat. Pada prinsipnya, ketetapan ini adalah bentuk upaya pemerintah menjaga kestabilan negara. Pemerintah berupaya keras tetap mewadahi berbagai kegiatan dan kepentingan kenegaraan walaupun berada di dalam kondisi serba terbatas dalam pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 ini dimutakhirkan dengan mempertimbangkan banyak aspek agar dapat melindungi masyarakat sebaik-baiknya. Saya harapkan semua elemen masyarakat mampu menahan diri untuk tidak berpergian apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Diharapkan semua elemen masyarakat juga dapat turut mengawasi implementasi kebijakan ini sebagai upaya proses check and balance. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 lainnya, yaitu sejalan dengan Inmendagri nomor 66 tahun 2021 terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam periode Nataru, maka ada beberapa hal penting yang harus dijadikan catatan, yaitu yang pertama, mempertimbangkan tradisi mudik menjelang akhir tahun, akan dilakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia. Harap kepada masyarakat Indonesia yang berencana untuk kembali ke Indonesia pada masa liburan Nataru untuk memperhatikan aturan spesifik
terkait pengetatan perjalanan ini. Yang kedua, pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan, di antaranya gereja atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah Natal tahun 2021, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal. Selain itu, sesuai dengan Inmendagri, maka pagelaran perayaan yang dikaitkan dengan Nataru di pusat perbelanjaan akan dilarang kecuali pameran UMKM. Ketiga, akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat dimulai pada tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022 yang meliputi pelarangan penonton untuk gelaran acara seni, budaya, dan olahraga yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Penutupan alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022, rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima agar dapat dilaksanakan aman COVID. Khusus untuk pemerintah daerah tujuan wisata seperti Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan, diharapkan untuk melakukan pengawasan ekstra di tempat-tempat destinasi wisata di daerahnya dan melakukan penerapan pengaturan ganjil genap ke tempat wisata, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan maksimal 75%, dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan serta optimalisasi aplikasi Peduli Lindungi setiap saat masuk dan keluar dari tempat wisata. Kemudian keempat, untuk mendukung implementasi aturan yang telah dijabarkan di atas, maka pemerintah daerah diminta untuk mengaktifkan, mengoptimalisasi, dan mengawasi jalannya fungsi Satgas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta RT RW, yaitu wajib 2 kali vaksin dan melakukan rapid test antigen 1 kali 24 jam untuk orang dewasa di atas 17 tahun, dan bagi anak kurang dari 12 tahun, wajib menunjukkan hasil PCR minimal 3 kali 24 jam. Bagi masyarakat yang belum divaksin dan tidak bisa divaksin karena alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh. Aturan lebih lanjut, khususnya terkait jenis perjalanan rutin dan logistik, terdapat dalam aturan yang sama, yaitu Adendum Surat Edaran Satgas nomor 24 tahun 2021. Informasi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Pemerintah akan memulai pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun pada bulan Desember 2021 dengan target sasaran mencapai 26,5 juta anak di Indonesia, dan pelaksanaannya akan dimulai di DKI Jakarta atau Banten atau Depok menggunakan vaksin Sinovac. Dalam pelaksanaannya, peserta vaksinasi diwajibkan untuk membawa kartu keluarga atau dokumen yang mencantumkan NIK anak. Adapun kegiatan vaksinasi ini akan diintegrasikan dengan kegiatan imunisasi rutin. Harap untuk menjadi catatan bahwa vaksinasi COVID-19 pada anak tidak menjadi prasyarat dari pembelajaran tatap muka. Demikian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Fitri Liputan6.com. Bagaimana tanggapan Satgas mengenai pernyataan Indonesia sudah keluar dari krisis pandemi COVID-19? Indikator apa saja yang membuat Indonesia atau sebuah negara dapat dinyatakan keluar dari krisis pandemi COVID-19? Terima kasih Liputan6.com. Fase kondisi persebaran suatu penyakit setelah dinyatakan pandemi dan berhasil terkendali, yaitu berubah status menjadi endemi, atau kondisi di mana penyakit masih tetap ada namun berada dalam jumlah yang rendah dan penularan yang stagnan. Pemerintah berharap Indonesia segera mampu masuk ke fase kondisi persebaran penyakit yang lebih terkendali dengan terus memantau kondisi kasus nasional termasuk menjelang akhir tahun ini dengan meningkatkan kewaspadaan melalui berbagai penyesuaian kebijakan agar pencapaian kondisi kasus baik, kasus aktif, dan kematian yang rendah dan angka kesembuhan yang tinggi dapat dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih, Prof.
Pertanyaan berikutnya dari fitriliputan6.com. Terkait vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dimulai hari ini, bagaimana alokasi penggunaan vaksin Sinovac terhadap kelompok sasaran lain ke depannya? Apakah vaksin Sinovac mulai dikhususkan untuk anak 6-11 tahun? Lalu, untuk saat ini, apakah kelompok sasaran lain masih dapat menerima vaksin Sinovac, baik dosis 1 maupun 2? Baik, terima kasih. Sejauh ini jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yaitu Sinovac, dan pemerintah mendorong penggunaan jenis vaksin lain yang tersedia seperti AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna untuk kelompok remaja dan dewasa. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan vaksin Sinovac yang telah tersedia di gudang daerah akan tetap diberikan kepada masyarakat sesuai ketersediaan di masing-masing daerah. Pada prinsipnya, penambahan penyuntikan vaksinasi ke kelompok usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah upaya pemerintah memperluas pembentukan antibodi di populasi dengan urgensi terdapat kenaikan jumlah kasus COVID-19 pada anak-anak, termasuk yang saat ini terjadi di beberapa negara yang mengalami transmisi komunitas varian Omikron. Saat ini stok beberapa merek vaksin dalam negeri dengan total sekitar 100 juta dosis akan terus dioptimalkan penggunaannya demi menjamin percepatan pencapaian target vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan berikutnya dari Julian Kontan. Pemerintah mengizinkan ibadah Natal secara fisik atau offline dengan ketentuan keterisian ruang ibadah maksimal 50%. Lalu, bagaimana upaya atau strategi Satgas penanganan COVID-19 untuk mencegah kenaikan kasus saat perayaan ibadah Natal 2021? Terima kasih pada Kontan. Syarat pembentukan Satgas Prokes 3M untuk operasional fasilitas publik menjadi salah satu strategi pengendalian. Hal ini tidak terkecuali bagi kegiatan yang dilakukan di gereja untuk beribadah Natal nantinya. Satgas yang dibentuk bertugas untuk mengawasi dan melakukan pendisiplinan kepatuhan protokol kesehatan bagi seluruh jemaat, dan organisasinya dibentuk dari unsur di dalam gereja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan keempat dari adriantirto.id. Apa yang perlu dilakukan orang tua jika anak berumur 6-11 tahun mengalami KIPI setelah divaksin? Baik, terima kasih tirto.id. Jika terjadi beberapa indikasi KIPI setelah vaksin COVID-19 seperti nyeri pada lengan di tempat suntikan, sakit kepala atau nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius, maupun gejala mirip flu dan menggigil selama 1-2 hari, maka kami meminta masyarakat untuk tidak panik. Orang tua bisa melakukan upaya penanganan dini dengan membuat anak beristirahat dengan cukup dan minum obat penurun panas jika diperlukan, serta konsumsi air putih yang cukup. Jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, tetap gerakkan dan gunakan lengan anak, dan apabila perlu, kompres bagian yang nyeri dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin. Setelah melakukan penanganan dini, orang tua agar melaporkan temuan KIPI yang dialami anak ke puskesmas atau ke titik sentra vaksinasi sebagai input evaluasi pelaksanaan vaksinasi ke depannya serta penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Dengan demikian konferensi pers berakhir pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.